untuk menyelamatkan manusia ini, karena di dalam manusia itu ada gambar dan rupa Allah itu sendiri. Ya, karena Baik, ketika kalau gitu Tuhan saya tanya. mencipta. Saya tanya, gini, Ya, Anda silakan. manusia, saya manusia. Iya, Oke, sepakat? iya, Nah, kalau iya, Anda sepakat. manusia, saya manusia, kalau kita makan bareng, makan nasi, itu pantas nggak? Ya, pantas. Tapi kalau kita makan kotoran, pantas nggak? Ya, nggak pantas. Ya kagak pantas. Bagi manusia aja, bagi Anda dan saya, ada yang tidak pantas. Manusia itu nggak pantas Ya. untuk makan kotoran. Begitu juga Tuhan, nggak pantas Tuhan itu jadi manusia. Nggak pantas. Di mana? Itu menurut Anda, Karena itu karena menurut dia maha keyakinanmu, Pak kuat. Ustadz. Ya, itu Enggak, menurut keyakinanmu. enggak. Oke, Ya saya jangan 46 nomor 5, jangan kamu samakan aku dengan apapun. Kan kayak gitu. Hendak dengan apa supaya kamu menganggap aku sama katanya. Nggak pantas dia iya, jadi saya manusia. Nggak tahu. pantas Tuhan Iya, itu saya tahu di ayat di itu. disusui manusia. Nggak pantas. Nggak pantas dikandung Oke, manusia Tuhan itu. iya, iya, saya tahu ayat itu. Itu Tuhan membandingkan dirinya dengan berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang apa namanya itu, orang-orang kafir pada saat itu. Ya, bahkan orang-orang Israel yang terpengaruh oleh orang-orang kafir ini, sehingga orang-orang Israel pada saat itu mereka menyembah berhala, sehingga Tuhan ya berfirman kepada Yesaya pada saat itu, ya, sama siapa kalian bandingkan aku ini? Apakah sama berhala-berhala itu? Tidak, karena berhala itu adalah buatan tangan manusia, ya, tidak punya kehidupan, tidak bisa Hmm. memberikan Ngelak, apa-apa, ngelak, ya. ngelak, Tetapi ngelak, ngelak, tetapi ngelak. ya, ngelek ya. Ya. Gimana? Udah Pak Ustadz? Delaynya jauh nih kayaknya nih. Iya, halo. Ah, ah. Gimana Pak Ustadz? Udah bagus. Sepertinya oh, udah bagus ya. Oke, saya jelaskan ya. Ayat itu Pak Ustadz ya, itu Tuhan yang hidup, ya, Tuhan pencipta langit dan bumi, sesembahan Abraham, Isa dan Yakub itu tidak bisa dibandingkan dengan berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang kafir pada saat itu, orang-orang Ya Kanaan, orang tahu. Filistin, orang Amori. Ya, karena berhala-berhala yang mereka sembah itu adalah buatan tangan mereka sendiri. Ya, sedangkan Allah yang Maha Kuasa ini, ya, keberadaannya adalah roh, tak terlihat, ya, bahkan tak terhampiri, ya, Maha Kuasa. Nah, jadi makanya Tuhan ya artinya memberitahukan kepada orang Israel pada saat itu, aku tidak setara dengan apapun. Ya, tidak setara dengan sesembahan kalian itu. Ya, karena Ya, sesembahan iya. kalian itu tidak bisa memberikan apa-apa. Ya, tidak bisa memberikan Heeh. apa-apa, bahkan tidak bisa mendengarkan ketika kalian berseru memanggil namanya. Dia tidak bisa mengabulkan Sama, doa kalian. Iya. sama ketika Maria Jadi, melahirkan tapi Yesus, kalau disembah itu namanya berhala. di mana ayatnya itu? Lah, tadi kan kata Anda membandingkan Allah itu dengan berhala. Jadi kalau Oke. ya ada Allah itu dilahirkan, itu berhala berarti kalaunya disembah. Oke. Oke, saya jelaskan sama Pak Ustadz ya. Kalau Tuhan Yesus yang Anda maksud di sini, ya, nubuatan tentang kelahiran Tuhan Yesus itu, ya, baca di Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. Di situ ada Itu penjelasan untuk siapakah, ya, Raja Hizkia itu. kok untuk Raja Hizkia? Kita baca ayat itu Pak Ustadz biar jelas. Oke Aduh, ya. aduh. Untuk Raja Hizkia itu. Oke. Berarti Pak Ustadz setuju kalau seorang manusia disebut adalah penasihat ajaib, ya, Bapa yang kekal, ya, Allah yang perkasa, Raja damai. Setuju Pak Ustadz?
Lah, iya, Setuju? untuk Hizkia saat itu. Oh, berarti Hizkia itu adalah Tuhan. Bukan Tuhan. Nah, itu dia. Jadi makanya ya, kalau Pak Ustadz mengatakan ya bahwa itu adalah ditunjukkan kepada Hizkia, tidak ada, artinya bahkan Hizkia pun tidak pernah mengaku dirinya adalah Alfa dan Omega. Tidak pernah mengaku Makanya, Pak dirinya Pendeta, mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Hanya gini Pak Yesuslah Pendeta, satu-satunya kalaunya ya Anda melihat yang kitab bisa Yahudi itu, menyandang ya, gelar itu. Ah, Pak Pendeta, kalau Anda melihat Yahudi itu, lihat tafsiran mereka seperti apa, terjemahannya seperti apa. Itu kitab orang, bukan kitab kau. wah. Gini Pak Ustadz ya, Bukan kitab kau itu. bagaimana kalau saya bentar. Begini, enggak, Pak Ustadz tidak punya hak ya, artinya melarang saya untuk menggunakan ya, memakai kitab Taurat itu, mulai dari Taurat Musa ya, Mazmur dan kitab para nabi. Karena kenapa? Karena di situ semua telah tertulis ya, nubuatan tentang kelahiran sesembahan saya saat ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias itu, Sang Juru Selamat itu. Ya, jadi Anda, Pak Ustadz tidak punya hak di situ. Sama halnya sekarang, kalau saya itu melarang Pak Ustadz untuk menggunakan Al-Quran dan hadis, sama halnya itu Pak Ustadz. Ya, Ini kan kau bilang, ya, nih, yang kau bilang kan ini ya. Nih. Sebab ya, iya, sebab oke. seorang anak telah lahir Iya, untuk kita. iya, Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas iya, bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Kan gitu. penasehat Allah yang ajaib, perkasa, Allah Bapa yang yang kekal, iya, Raja damai. Oke. Lihat keterangannya iya, dari tulisan oke. Yahudi ini ya. Penjelasan. Yesaya hidup kira-kira 700 tahun sebelum Yesus. Apakah Yesaya membicarakan seorang yang akan lahir di masa depan? Kan kayak gitu. Nih, Iya, baik. iya, Ya, di dalam ayat ini, terdapat banyak ekspresi yang sangat jelas. Yesaya sedang berbicara tentang seorang anak yang telah lahir. Ya, ingat, telah lahir di zaman itu. Ya, telah lahir di zaman itu. aduh. Oke. Ah, Ini milik Yahudi kau mau pakai kan, milik Yahudi. baca, Lalu untuk baca. siapa? Kenapa langsung dilangkahi? Kenapa langsung melompat? Baca Kau semua, mau baca dibaca semua. satu-satu? Oh, makin Baca hancur semua. kalau dibaca satu-satu. Baik, Iya, baik. baca semua lah, baca. Jangan, Baik. takut Baik. lah. Nah, ya, dari penerjemahan saja, umat Kristen belum sepakat apakah yang benar akan lahir atau telah lahir. Kristen pun bingung katanya. Ya, Penafsiran siapa itu? Siapa itu? Ini milik Yahudi ya, kitabnya. Sepertinya mereka itu harus milik berunding Yahudi. dulu dalam konsili menetapkan terjemahan yang sesuai. Kristen mengklaim ayat ini menunjuk kepada Yesus dengan mengatakan Mesias adalah Tuhan. Ya, Iya. nih kita langsung aja ya Udah ke jelas ya? penjelasan. Oke Berarti ya. udah jelas itu Di ya? dalam di dalam ini ya, di dalam kalimatnya, dalam ayat ini terdapat banyak ekspresi yang sangat jelas. Ya, saya sedang berbicara tentang kepada seorang anak yang telah lahir di zaman itu, oke? Di zaman itu. Siapa namanya? Nah, makanya nih Siapa kita cari namanya? Cari. Kita cari namanya ya. Ah. Nih, siapa yang dimaksud oleh Yesaya? Ya. Baik. Oke. Ke bawah kesimpulannya siapa nih? Ini banyak ayat-ayat yang dilampirkan Yahudi ya. Sabar ya teman-teman, banyak panjang nih. Sampai kesimpulan. Sampai akhir zaman nggak Pak Ustadz temukan itu, bawa itu kepada Hizki ya. Kesimpulan. Yesaya 9 nomor 6 tidak membuatkan anak yang akan jadi Tuhan. Meskipun anak ini mempunyai nama yang artinya Allah yang perkasa, tapi tidak membuktikan bahwa anak itu adalah Tuhan. Anak yang dimaksud adalah Raja Hizkia.
Nah, Oke? oke. Semua petunjuk mengarah kepadanya, menggambarkan anak yang sudah lahir, tapi Yesaya menubuatkan anak ini yang akan menyelamatkan bangsa Israel dari musuh yang kuat, sama seperti masa Midian. Oke? Nah, Raja Hizkia nih. teruskan, teruskan. Teruskan Habis, baca. nggak ada lagi. Oh, udah dipotong, udah Ustadz Apanya potong dipotong? itu. Nggak ada Udah Ustadz potong itu, potong-potongan, nggak ada potong-potongan. belum Raja habis dibaca Hizkia, ya. semua. Aduh, penipu Pak Ah, Ustadz ini gimana sih? Seorang mana Ustadz nih ini penipu dipotong-potong gimana? apanya? Aduh, Ini udah, ini udah kau nggak bisa potong lagi tadi lihat. itu Pak Nah, Ustadz. Wah, nggak jujur kau apa Pak yang Ustadz. dipotong? Apa Ah, yang belum dipotong? belum habis kau baca itu, udah kau potong. Ini kalimat terakhir yang saya baca, Iya kesimpulan. kalimat terakhir itu tadi belum habis kau baca itu, udah kau potong. Ah, nih, sama seperti Hmm, masa Midian, dia cemburu, hmm, kecemburuan Tuhan semesta alam yang melakukan hal itu. Apa? hmm. Ini untuk Ya. Raja Hizkia, bukan Tafsiran untuk siapa? Dari Yesus. siapa? Tafsiran dari siapa? Tafsiran dari siapa? Hmm. Ah, dari Yahudi lah. Oh, itu dari Yahudi. Memang beda kalau penafsiran kami ya dengan Yahudi beda ya. Oh. Karena begini, Pak Ustadz, ya oke ya, saya jelaskan ya. Ya. Yahudi pemilik kitab, kok Anda yang nafsirin ke kitab Oke. orang? Oke. Mau dengar penjelasan enggak Pak Ustadz? Mau dengar? Aduh, loh, apa kapasitas Anda, apa hak Anda menjelaskan kitab orang, coba? Itu Gak kitab mungkin saya Anda juga paham. karena itu kitab kami juga karena begini, karena Yesus itu ya bukan hanya datang kepada orang Yahudi tetapi kepada seluruh dunia, kepada seluruh bangsa. Siapa yang percaya kepadanya, itulah yang ia selamatkan, bukan hanya kepada orang Yahudi. Makanya kami yang percaya kepada Yesus ya, bahkan orang Yahudi pun saat ini tidak menolak itu. Ya kalau mereka keberatan, tentu kami sampai saat ini kami tidak pegang yang namanya perjanjian lama itu. Tetapi kenyataannya sampai saat ini sudah 2000 tahun, ya Yahudi tidak pernah keberatan, hanya Ustaz Yusuf PI yang keberatan. Kan Ya, begitu. haknya apa? Nah, Haknya apa? Memakai kitab ya Kristen tuh. hak kami adalah karena perjanjian lama itu berisi nubuat ya, kelahiran, kedatangan sang juru selamat kami yaitu Tuhan Yesus. Makanya kami Itu berhak di klaim situ. sepihak Kristen namanya. Kok kalian sepihak? klaim pihak Kristen sebelah pihak namanya. Sedangkan Ya. Yahudi pemilik kitab, pemilik kitab mengatakan Kristen itu penyembah berhala. Macam mana? Begini, oke, dengarkan ya. Perbedaan kami Yahudi itu ya mulai dari zaman Tuhan Yesus ya ada di dunia. Ya, Yesus itu pun mereka tidak mengakui nabi. Ya. Apalagi Tuhan. Ya, nabi aja mereka tidak mengakui itu. Karena bagi mereka itu Yesus adalah manusia biasa, bukan nabi, bukan imam. Ya, bukanlah guru, tetapi hanyalah manusia biasa. Ya, wajar-wajar saja kalau orang Yahudi tadi menafsirkan seperti itu. Mereka membelokkan ya ayat itu ditunjukkan kepada Hizkia. Oh, Yahudinya yang dituduh membelokkan. Ya, tapi begini ya, tapi Pak, Anda yang kenyataannya membelokkan kitab orang. Kayak gimana sih? Anda yang membelokkan kitab orang. Anda bilang pemilik kitab membelokkan kitabnya. Ada. Pak Ustadz, sekali lagi saya tanyakan. Adakah orang yang pernah menuhankan Hizkia itu? Memang bukan Tuhan kata Yahudi. Itu dia. Tetapi di situ anak yang lahir itu, ya anak yang lahir itu penasihat ajaib. Ya Allah yang perkasa. Ya, Bapa yang kekal, ya Raja damai. Jadi siapa manusia yang bisa, sabar dulu, siapa manusia yang bisa menyandang gelar itu? 4 gelar di situ Pak Ustadz. Penasihat ajaib, ya Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Siapa seorang manusia yang bisa menyandang gelar itu? Ya, buktinya ya Hizkia itu tidak pernah ada orang ya, baik orang Yahudi ya,
dan orang Kristen saat ini tidak pernah menuhankan yang namanya Hizkia. Karena kenapa? Karena nubuatan dari Yesaya itu terjadi di masa depan, bukan di masa Yesaya. Ya, Kau paham gak kosakata telah tuh? Telah tuh udah terjadi. Paham kan bahasa Indonesia? Itu kan tafsiran Yahudi. Tadi saya paham itu. Kan tafsiran Yahudi itu tadi. Ya kalau telah lahir kenapa dipaksakan ke Yesus? Nggak nyambung. Iya kan tafsiran Yahudi, wajar-wajar aja kalau Ini Yahudi telah itu lahir. karena mereka benci kepada Tuhan Yesus, makanya mereka menafsirkan seperti itu. Mau ku panggilin Bang Billy rupanya orang nih. Ya, Bang Billy. Nggak sanggup kau kan? Nggak sanggup kau adu argumen sama saya kan? Enggak, sanggup kau kan? Masalahnya dia itu akan dia, makanya. bawa teks aslinya ke hadapanmu, kau mencret nanti diulat gitu. Ayo Pak Ustadz, debat aja kita. Nggak usah manggil kawan, nggak usah. Kita berdua buktikan kalau kau cerdas. Saya tahu ini ya. Iya. Malu-maluin Kristen masalahnya. Oh, kau malu-maluin, gak malu-maluin orang Kristen yang mengerti apa yang saya sampaikan ini. Mereka pasti mendukung, ya. Kalau ada orang Kristen di bawah, ya katakan setuju. Tulis setuju. Kalau ada orang Kristen, apa yang saya sampaikan ini? Nih, mari kita baca ya. Dalam ayat ini terdapat banyak ekspresi yang sangat itu jelas. Di bawah itu. Yesaya sedang berbicara ada yang setuju tentang seorang anak yang telah lahir. Gede kali nih ditandainnya telah lahir ya. Itu penafsiran. Itu apa Anda kuti-kuti itu Pak Ustaz? Itu kan penafsiran. Ini bukan tafsir. Kosakata tersebut contohnya ada di Kejadian 1 nomor 26. Seorang anak laki-laki bagi Set juga, anak itu dinamainya Enos. Jadi waktu itu dia telah lahir dengan kosakata yang sama, Yulat. Ayo. Nih ya, kosakata yang Mana sama. Mana yang Anda baca itu? Nih ya. Kosakata yang sama, Yulat. Di Yesaya 9 nomor 6 sama Kejadian 4 nomor 26 itu sama kosakatanya. Telah lahir. Kayak gitu. Jadi anak itu telah lahir di zaman ayat ini diturunkan. Bukan untuk Yesus, nggak nyambung. Nggak nyambung. Pertanyaannya tadi Pak Ustadz belum menjawab tadi pertanyaan saya. Layakkah seorang manusia itu menyandang gelar ya sebagai penasihat ajaib, ya Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai? Layak nggak? Layak. Siapa? Layak. Raja Hizkia tuh. Siap? Apakah orang Israel pernah menuhankan Raja Hizkia? Ngapain? Di situ dibilang dia bukan Tuhan. Tapi Allah yang perkasa itu siapa itu? Allah yang perkasa itu maksudnya dia diberikan kekuatan dari Tuhan. Aduh, stres Pak Ustadz ini gimana bukan sih? Stres. Gimana? Itulah kata Yahudi. Kalau kamu mengambil kitab Yahudi, jangan kau selewengkan kitab orang gitu. Aduh. Kayak gimana? Pak Ustadz, di Al-Quran Pak Ustadz itu Allah yang perkasa itu apakah manusia atau pencipta? Nggak usah ke Al-Quran dulu, nanti hilang fokus kita. Enggak, jawab dulu. Satu-satu. Jawab dulu karena Anda mengatakan tadi ya manusia layak menyandang gelar yang namanya Allah yang perkasa. Saya tanyakan sekarang, di Al-Quran Pak Ustadz ya, Allah yang perkasa itu manusia bukan? Allah tidak sama dengan apapun. Tapi berarti standar ganda Pak Ustadz ini mengatakan tadi bahwa ya manusia bisa saja menjadi Allah yang perkasa. Allah yang perkasa itu kan konteks dari kalian, bukan kitab saya. Ngapain kau gabung di dalam Quran saya? Allah di dalam Al-Quran itu nggak ada Allah yang perkasa disematkan untuk manusia. Hanya di kitab kalian begini aja. Pak Ustadz, gini Pak Ustadz ya. Cara membuktikan itu ya, kalau memang itulah benar adalah Hizkia, tentu pasti ada orang-orang Yahudi ya
orang Yahudi yang menuhankan Hizkia itu sampai saat ini. Bukan Karena Tuhan begini, kata Yahudi. sabar, Kayak gimana sih? sabar Pak Ustadz, sabar Pak Ustadz. Di Santai situ kita Pak Ustadz, dilahirkan ya. dia bukan untuk dituhankan. Itu Iya, kosakata dari Yahudi. Iya santai Pak Ustadz, kita diskusi dengan baik Pak Ustadz ya. Tapi ya di zaman Hizkia dan setelah kematian Hizkia ini tidak ada satupun manusia di antara orang Israel yang menuhankan Hizkia ini. Ya karena memang nubuatan itu bukan kepada Hizkia. Ya. Tetapi buktinya ya ini merujuk kepada Tuhan Yesus ya. Di awal Masehi ya ada orang Yahudi yang menuhankan Tuhan Yesus, yang menyembah kepada Tuhan Yesus. Sampai 2000 tahun saat ini masih ada orang yang menyembah kepada Tuhan Yesus karena dialah yang ada di nubuatan itu. Dialah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai di situ. Ya. Makanya saya bilang tadi, buktikan sama saya siapa orang Yahudi ya yang mengakui bahwa Hizkia itu adalah Tuhan. Kau Tapi tidak ada udah kan? ketampol, data bantahannya mana? Kau dari tadi ngomong data bantahannya untuk Yahudi ini mana? Ayat itu yang kita bahas kan, Pak Ustadz mengatakan Ya, iya. itu kan ditunjukkan kepada Hizkia. Raja Hizkia. Pertanyaan saya sekarang, siapakah orang Yahudi yang pernah menuhankan Hizkia? Lah, memang tidak dituhankan. Ini makanya baca artikelnya ya. Nih ya. Makanya kau baca betul-betul, anak ini lahir bukan berarti dia Tuhan. Ya. Apakah pasal ini benar-benar mengatakan bahwa anak yang lahir ini menjadi Tuhan? Nggak akan, kata Yahudi ya. Anda bisa baca di sini. Kristen bersikeras bahwa ayat ini bahwa Mesias itu adalah Tuhan. Padahal untuk apa Ustadz ulang-ulangi itu? Itu Nih, kan penafsiran Yahudi. Telah lahir. Lah itu tafsiran Yahudi karena mereka pemilik kitab. Kalau kau begini, apa coba? Ya, Pak Ustadz, ya Pak Ustadz Yusuf PI ini ya. Apa hak Anda ketika Anda ya membawakan kitab Yahudi lalu menafsirkan seenak udel Anda? Itu tafsiran Yahudi, tafsiran orang, itu kitab orang. Wajar gitu. Iya. Sama seperti saya. Begini, sebentar, ya. Sama seperti saya. Al-Quran saya, ulama saya yang menafsirkan. Oke. Lah, Anda Kristen, hak apa Anda menafsirkan kitab agama lain gitu? Oke. Tahu hak saya begini, saya kasih tahu ya. Hak saya adalah ya satu. Di situ semua sudah tertulis nubuatan tentang Tuhan saya, yang saya tuhankan adalah Yesus. Kedua, itu ya. Ada nggak di perjanjian lama tuh kosakata Yesus? Sabar dulu, sabar. Oke ya, sabar. Kedua, ya, murid-murid Tuhan Yesus itu adalah orang Yahudi sendiri. Siapa itu? Yohanes, Petrus, Matius, Filipus, ya, yang menulis Injil orang Yahudi sendiri, pengikut Tuhan Yesus, murid langsung dari Tuhan Yesus sendiri. Jadi dari situlah ya, karena kami pengikut-pengikut mereka, pengikut-pengikut Tuhan Yesus, makanya kami ada berhak ya di kitab itu. Ya, kami berhak di situ. Apa haknya? Iya, ya itu kitab kami karena ya Petrus itu kitab dari Petrus mana? dan Tuhan Yesus itu Petrus dan Tuhan Yesus itu adalah orang Yahudi. Jadi yang memberikan hukum itu pun kepada Musa adalah Tuhan kami sendiri, bukan yang lain. Makanya kami berhak di situ. Pertanyaan sekarang, hak Pak Ustadz untuk mengutip-ngutip itu apa hubungannya dengan Kristen? Nggak ada kan? Ada hubungannya. Ada. Lah, karena Yesus Tuhan Yahudi, Petrus Yahudi, murid-murid Yesus Yahudi, kitab-kitab Yahudi. Lalu hak apa Anda memakai kitab Yahudi? Anda kan Kristen. Ya, kami yang percaya kepada Yesus, kami berhak di situ karena kami adalah ya
pengikut-pengikut Kristus. Jadi semua nubuatan-nubuatan tadi dan hukum-hukum Pak yang ada Pendeta, di kitab bait Taurat Musa, nggak Mazmur ada. dan kitab para nabi, kami berhak di situ karena semua di situ sudah tertulis semua hukum-hukum di situ dan juga nubuatan-nubuatan tentang kelahiran Tuhan kami di situ, Tuhan Yesus. Baik, Ah, kalau ah. gitu saya tanya, ada nggak di perjanjian lama kosakata Yesus? Ada. Tunjukkan sama saya. Silakan dicari. Kalau itu betul-betul kitab kau di perjanjian lama ada kosakata Yesus, silakan cari. Oke. Yosua itu, nama Yosua, Yehosua itu adalah Bukan Yosua, ada di Yosua beda orang. Lalu? Yesus yang kita ya. cari. Nama Yesus ini, Yesua ini, Yesus adalah Yesua yang artinya adalah Tuhan Beda penyelamat. orang, beda orang. Kok beda orang? Ya, Beda orang begini itu Pak ya. Ustadz. Beda Pak orang. Ustadz, ya, Pak Ustadz sudah ada di perjanjian lama itu, ya. Gelar Tuhan Yesus, nama Tuhan Yesus adalah Immanuel yang artinya adalah Allah beserta kita. Dan juga namanya Yesus itu, Yesua itu, ya, atau Yehosua itu adalah artinya Tuhan penyelamat. Jadi sudah ada di perjanjian lama. Untuk apa Pak Ustadz persoalkan itu? Ya. Lah, mana kata Yesusnya? Gimana? Mana ada kosakata Yesus di perjanjian lama? Oke. Di perjanjian lama, saya cari ya. Kata Anda ada. Iya, bentar. Iya. Saya tunggu sampai 2 hari sebelum kiamat. Satu Tawarikh 24 ayat 11. Satu Tawarikh. Iya. 24:11. Iya. Kok ini bukan Yesus, Pak Pendeta? Ini Yesua, anak Yahudi. Ini kan? Ini bukan Iya, Yesus, coba kau makanya. lihat. Iya. Ya, para imam dibagi dalam rombongan. Ini rombongan imam-imam orang Yahudi. Namanya rombongan tersebut yang satu ya, rombongan yang ke-9 itu Yesua. Nama orang Yahudi bukan Yesus. Kacau kau ini. Pak Ustadz, ya, kata Yesus ini adalah dari bahasa Yunani. Iya kan? Kalau di bahasa Ibrani adalah Yesua. Nah, jadi sudah ada di situ, ya, makanya ada Yesua adalah artinya ya Tuhan penyelamat. Itu artinya. Jadi untuk apa? Udah saya tunjukkan, udah. Kata Yesus ini dari bahasa Yunani, ya, dari bahasa Yunani. Di bahasa Ibrani adalah Yesua. Ya. Jadi yang artinya adalah Tuhan penyelamat. Oke ya? Yang Anda tunjukkan itu adalah rombongan Yahudi, ya, para imam Yahudi, siapa saja namanya, kan kayak gitu rombongan-rombongannya. Yang Anda tanyakan tadi, di mana kosakata? Ya di perjanjian lama. Kosakata ya sudah Yesus. ada. Ya Yosua, Kosakata Yesus. ya, Yosua, bukan ya, Yesua. Yosua Yesus. dan Yesua itu sudah ada. Ya. Jadi sama dengan Yesus kalau di bahasa Yunani, ya kan? Jadi kalau di bahasa Ibrani adalah Yesua yang artinya Tuhan penyelamat. Udah. Ada. Gak habis pikir saya. Gak ada lagi pertanyaan selain itu? Ada. Ya,
Saya nggak ada lagi nanya. Udah Pak, itu aja. Saya belum bertanya ini. Saya belum bertanya ini. Belum nanya ke kau. Gimana? Kamu nanya emang? Apa? Apa? Mau bertanya lah. Oke, saya bertanya ya. Pak, cocok logi nggak nyambung teman-teman ya. Malas saya nanya jadinya. Pasti cocok logi lagi jawabannya gitu. Kok cocologi? Aduh, bilang aja kalau takut ditanya Pak Ustadz. Kalau takut udah nggak Apa mau kau saya mau nanya nanya apa? gitu. Carilah cepat. Apa pertanyaan kau? Oke ya. Punya catatan rupanya. Aduh, sabar Pak Ustadz. Kalau saya bertanya itu harus pakai data. Saya nggak mau tanya asumsi gitu. Ya udah, apa yang mau Tapi kau kalau Pak tanyain? Ustadz, makanya sabar dulu ya. Al-Hijr 6, ya Al-Hijr 6, saya baca dulu ya. Kena lagi nih, bakal kena lagi nih Boy. Bakal kena lagi nih orang ya. Bakal kena teman-teman, silakan. Kenapa ini Pak Ustadz? Kenapa ini Pak Ustadz? Ya nanti saya jawab, dulu. silakanlah. Al-Hijr ayat 6. Saya buka ya. Oke, buka sih. Oke, buka situ. Oke. Enggak, Anda buka, tampilkan di layar, saya juga buka. Oh gitu. Mati musuh. Al-Hijr kan? Ayat? Iya. 6. 6. Baik. Apa katanya Pak Pendeta di situ? Sabar dulu. Sabar dulu Pak Ustadz. Lama sekali ketemu ya. Saya suruh buka di situ tapi nggak mau. Gimana sih? Mana Al-Hijr ini ya? Cari dulu, bro. Saya mau lihat permasalahannya apa. Sabar Pak Ustadz. Al-Hijr. An-Nahl. Bingung. Bingung dia nyari aja bingung dia. Sabar dulu Pak Ustadz, sabar. Al-Hijr. Ada. Kok nggak ada di sini ya? Kenapa jadi nggak ada? Nggak mungkin nggak ada. Sabar. Nggak mungkin nggak ada. Sabar Pak Ustadz. Ini ada. Saya bacakan Pak Ustadz ya. Ya. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau dalam kurung Muhammad benar-benar orang gila. Oke, di sini
Ada orang yang menuduh Rasulullah di sini adalah orang gila. Benar kan? Ya, terus? Benar, benar Pak Ustadz ya? Oke. Di Musnad Ahmad 24768 ya. Hubungannya Di hadis apa ini. sama Kita cari ini? di hadis ya. Ya sabar dulu Pak Ustadz. Sabar dulu Enggak Pak nyambung Ustadz. dengan hadis yang kau sebut. Enggak. Iya sabar. Apa hubungannya dengan hadis nanti Musnad ada Ahmad? pertanyaan saya. Sabar dulu Pak Ustadz. Kok langsung kejang-kejang ini? Jangan langsung kejang-kejang lah. Terserah Oke kau ya? lah. Jangan langsung kejang-kejang lah. Kau pelanggaran tuh Pak Depi itu. Sorry ya teman-teman, pelanggaran nih. Saya nggak nurunin ya. Tapi dia yang pelanggaran tuh. Ya. Dia yang kena pelanggaran, bukan di cake. Oke. Dah, kita ganti lagi.